Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada kelas 7 SMP, bab 6 yaitu aritmatika sosial, yang mana materinya memahami keuntungan dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak akan lepas dalam kegiatan jual-beli, baik kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Nah, sebagai penjual pasti menginginkan untung yang sebanyak-banyaknya. Namun, sebagai pembeli juga pasti kita menginginkan dengan harga semurah-murahnya. Tapi dalam materi kali ini kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut penjual, bukan pembeli. Jadi, dalam kata untung ini yaitu keuntungan bagi penjual, dan begitu pula kata rugi ini yaitu kerugian bagi penjual. Nah, kita akan mengetahui kapan seorang penjual ini dikatakan mengalami keuntungan dan kapan seorang penjual ini dikatakan mengalami kerugian. Dan mari kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Di sini ada tiga kasus para penjual ya. Yang pertama yaitu Pak Subur tukang bubur ayam di daerah Jakarta. Nah, seperti biasa Pak Subur ini pergi ke pasar membeli bahan pokok untuk membuat bubur ayam tersebut. Dan Pak Subur ini menghabiskan uangnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dalam 1 juta ini, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam. Dengan harga jualnya, satu porsi bubur ayam ini 10.000. Dan pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, kasus kedua ini, Pak Soso tukang bakso. Nah, di daerah Malang. Nah, sama seperti Pak Subur, Pak Soso ini setiap paginya harus membeli bahan pokok dan Pak Soso mengeluarkan uang yang sebesar 800.000, yang mana dalam 800.000 ini Pak Soso dapat membuat sekitar 120 porsi bakso. Dan bakso ini Pak Soso menjual dengan harga 8.000 per porsi. Nah, ternyata di daerah Pak Soso sedang hujan atau mengalami cuaca yang kurang bagus. Jadi Pak Soso hanya dapat menjual baksonya dengan 90 porsi. Kasus ketiga Pak Sarto tukang sate. Nah, Pak Sarto ini menghabiskan uang untuk membeli bahan pokok sebesar 700.000 rupiah dan dapat membuat sekitar 100 porsi. Dengan satu porsinya, sate ini dikasih harga 10.000 per porsi. Nah, ternyata di tempat Pak Sarto ini juga mengalami cuaca yang kurang bagus. Jadi, karena hujan, Pak Sarto hanya bisa menjual dengan 70 porsi. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya pada kasus ini, dan kita akan mengetahui apakah Pak Subur ini mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi pada cerita Pak Subur ini, dia mengeluarkan modal sebesar 1 juta, sedangkan mendapatkan satu porsinya kan 10.000. Pak Subur menjualnya 110, jadi 10.000 dikali banyaknya jualnya, jadi mendapatkan uang sebesar 1.100.000. Nah, Pak Subur ternyata mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 ya. Jadi pendapatan ini kita kurangin dengan pengeluaran. Jadi Pak Subur ini dengan kata lain mendapatkan keuntungan pada hari itu ya. Dan pada kasus kedua Pak Soso tukang bakso. Nah, Pak Soso ini menjual dengan 90 porsi dengan harga satu porsinya 8.000. Jadi dapatnya 720.000. Nah,
pengeluarannya 800.000. Jadi kita kurangkan dengan pendapatan, kita kurangkan dengan pengeluaran. Nah, ternyata di sini ada minusnya. Dan dengan kata lain, Pak Soso ini mengalami kerugian sebesar 80.000 pada jualan pada hari itu ya. Dan yang ketiga, Pak Sarto. Dia menjual sate 70 porsi, dikalikan satu porsinya 10.000 dan mendapatkan 700.000. Dan pendapatan kita kurangkan dengan pengeluaran, dan ternyata Pak Sarto ini mengalami kasus yang berbeda dengan Pak Subur dan Pak Soso, yaitu impas atau balik modal. Jadi Pak Sarto ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Ya, jadi Pak Sarto ini hanya balik modalnya saja. Dan pada kasus itu kita dapat menyajikan dalam tabel ya, atau lebih ringkasnya lagi, kita tulis di sini ada kasus, di sini kita pemasukan kita simbolkan dengan M, pengeluaran kita simbol dengan K, dan M kita kurangkan dengan K. Nah, kasus pertama Pak Subur tukang bubur ayam, ya pemasukannya 1.100.000, pengeluarannya 1 juta, jadi kita kurangin yaitu 100.000. Jadi untungnya 100.000, dan Pak Soso rugi 80.000, dan Pak Sarto yaitu impas atau balik modal. Nah, materi kali ini kita akan mengetahui presentasi keuntungan dan presentasi kerugian ya. Jadi yang pertama yaitu presentasi keuntungan. Presentasi keuntungan ini kita dapat mengetahui presentasi keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang kita keluarkan. Kita misalkan PU yaitu presentasi keuntungan, HB harga jual atau modal yang kita keluarin, HJ harga jual atau total pemasukan dan atau pendapatan kita saat kita jualan. Nah, presentasi keuntungan ini kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PU sama dengan harga jual kita kurangkan dengan harga beli ya, pendapatan kita kurangin dengan modal. Kita bagi dengan harga beli, karena kita mencari persentase, jadi kita kalikan dengan 100%. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya, yaitu di sini ada Pak Dedi membeli motor bekas dengan harga 4 juta nih. Nah, dalam 1 minggu ternyata Pak Dedi ini menjual kembali motor itu ya yang dengan harga 4.200.000. Dan di sini kita menentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini ternyata ada 2 alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, penyelesaian pertama yaitu kita menentukan terlebih dahulu keuntungannya, ya, keuntungan dari Pak Dedi ini yang diperoleh. Dan jadi kita buat keuntungannya kita buat U, ya. Jadi ya harga jual kita kurangin harga beli. Jadi 4.200.000 kita kurangin 4 juta. Nah, untuk keuntungannya sudah jelas, Pak Dedi ini mendapatkan 200.000. Nah, kita cari nih presentasi keuntungannya berapa yang diperoleh Pak Dedi. Kita menggunakan rumus tersebut. Jadi kita masukin aja ya, harga jual harga belinya yaitu 200.000. Kita bagikan dengan harga beli 4 juta, kita kalikan 100%. Nah, kita bagi 2 juta dibagi 4 juta, kita kalikan dengan 100%, dan hasilnya presentasi keuntungannya yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Nah, untuk alternatif jawaban kedua ini kita perlu menentukan keuntungannya terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli ya. Jadi untuk presentasi harga beli kita bandingkan dengan presentasi harga jual. Harga belinya 100% ya. Kita bagi dengan harga jualnya 200.000 kita bagi dengan 4 juta. Jadi kita turunkan 100%, 200.000
dibagi 4 juta, hasilnya karena di sini kita menentukan persentase, jadi hasil dari 200.000 dibagi 4 juta ini kita jadikan persentase, jadi mendapatnya 105%. Nah, dari sini kita sudah dapat nih harga jualnya, yaitu 105% dari harga beli. Nah, untuk mengetahui persentase keuntungannya yang diperoleh yaitu kita kurangin aja harga jualnya 105%, kita kurangin dengan harga belinya 100%, dan hasilnya 5%. Jadi jawaban dalam penyelesaian pertama itu 5% dan yang kedua 5%. Jadi sama ya. Nah, yang kedua dan contoh lainnya ada di bahan materi ajar ya. Dan yang kedua, materi kedua yaitu persentase kerugian. Persentase kerugian ini digunakan untuk sama ya, tapi bedanya ini mengetahui kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang kita keluarkan ya. Kita misalkan PR ini persentase kerugian, HB harga beli ya, modalnya, HJ harga jual. Sama aja dengan rumus persentase keuntungannya. Jadi di sini hanya beda kita mencari persentase kerugian. Nah, karena yang dihitung ini persentase, maka dengan keuntungan lebih besar belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar, ya. Jadi kita harus mengetahui berapa persentase kerugiannya, baru kita tahu keuntungannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita masuk ke contoh kasus, yaitu ada Pak Rudi yang membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Nah, di sini sudah jelas ya, Pak Rudi ini mengalami kerugian. Tapi kita akan menentukan persentase kerugian yang didapat atau ditanggung oleh Pak Rudi ini. Nah, penyelesaiannya ada 2 juga. Nah, penyelesaian pertama kita buat dulu kerugiannya ya. Kita tulis sini R, jadi harga jual kita kurangi dengan harga beli. Harga jualnya berapa? 40 juta. Harga beli kita kurangin harga jual ya. Ini terbalik ya. Jadi 40 juta kita kurangin 38 juta, hasilnya 2 juta. Nah, kita masukin aja langsung dengan menggunakan rumus ini ya. Kita masukin, jadi 2 juta dibagi 40 juta, kita kalikan dengan 100%. Ternyata hasilnya 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi ini adalah 5%. Nah, pada alternatif kedua ini, kita menggunakan perbandingan antara harga jual. Ya, sama seperti persentase keuntungan tadi. Jadi kita hanya cukup mengurangkan, kita cari persentase harga jualnya. Untuk mendapatkan persentase harga jualnya, ya kita tulis ini ada 100% dibagi dengan 38 juta per 40 juta. Kita kalikan dengan 100%, jadi 95%. Jadi dari sini dapat kita tentukan harga jualnya yaitu 95% dari harga beli. Dan persentase kerugiannya yang ditanggung Pak Rudi ini yaitu 100% dikurang dengan 90% dan hasilnya 5%. Nah, jadi jawaban penyelesaian pertama ini dengan penyelesaian kedua ini sama. Jadi Pak Rudi ini mengalami persentase kerugiannya sebesar 5%. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, terima kasih.